Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah pembacaan tarot yang aku bikin seminggu sekali dan aku biasanya naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya, tanpa kekurangan satu apapun, sehat-sehat semuanya. Dan buat kalian yang belum tahu pembacaan apa sih ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai. Aku baca sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot, dan energi ini tidak mengacu tertuju pada zodiak tertentu, pada elemen tertentu, apalagi kepada individu tertentu. Jadi sangat bebas lepas santai gitu ya. Energi yang tertumpah pada saat ini di kartu-kartu aku di dalam ceritanya dan pesan-pesannya. Dan kalau memang tidak sesuai, jangan dipaksain. Kalau kamu nggak sesuai juga dengan apapun yang ada di dalam video ini, jangan dipaksain, silakan move on. Tapi kalau kamu seneng, walaupun mungkin seperti teman-teman yang lain yang kadang-kadang nggak resonate, tapi nongkrong-nongkrong aja juga nggak apa-apa, welcome banget ya. Salam kenal buat kalian yang baru hadir dan baru mampir dan baru kenal sama KTI, salam kenal semuanya. Oke, yuk kita lihat, aku udah shuffle, dan kita masuk ke dalam readingannya. The Hierophant dalam keadaan terbalik ya. Buat beberapa dari kamu ini ada pemutusan kontrak, ada lepasnya satu komitmen. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu baru keluar dari kontrak ataupun komitmen. Ini general ya, bisa berhubungan dengan hubungan kamu dalam percintaan, bisa juga ini adalah pekerjaan, bisnis, ataupun masalah-masalah pribadi. Hubungan juga luas ya, bisa hubungan di dalam keluarga, dalam teman. Buat beberapa dari kamu, aku merasa seperti ya kamu baru lepas, baru berpisah mungkin ya dari seseorang. Tapi ini juga bisa kamu mempunyai satu hubungan yang tidak jelas statusnya. Buat beberapa dari kamu, ini adalah kamu melakukan satu hal yang berbeda, di mana ini tidak sesuai dengan hal pada umumnya, yang berbeda mungkin dengan pandangan dan pikiran sama orang lain pada umumnya. Dan di dalam hal ini kadang-kadang kita mendapatkan tentangan-tentangan gitu ya, ketidaksetujuan oleh orang-orang di mana mereka merasa itu yang terbaik buat mereka, itu yang paling benar untuk dilakuin, tetapi ini nggak cocok sama gue gitu loh. Jadi ada satu hal yang kamu lakukan yang mungkin mendapatkan pertentangan dari orang-orang sekeliling kamu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi berusaha nyari kerja. Ya, kamu lagi berusaha nyari kerja, kamu berusaha mendapatkan sesuatu yang solid, berusaha punya satu struktur ataupun apa yang memperjelas sistem dalam kehidupan kamu. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan tanpa status ya. Dimana ya kamu nggak punya pegangan, kamu nggak punya satu kepastian. Dan kadang-kadang hal yang dilakukan tanpa adanya kepastian membuat seseorang rasa insecure gitu ya, rasa nggak nyaman lah dengan situasi dan kondisi ini. Oke. Queen of Cup. Perasaan kamu disebabkan oleh perpisahan ini buat beberapa dari kamu, ataupun ketidaknyamanan ini membuat kamunya tuh di dalam emosional juga masih turun naik. Ada seperti kayak gemuruh gitu ya, ombak ataupun mungkin bisa dibilang badai topan gitu ya buat beberapa dari kamu. Dikarenakan perpisahan ini kamu masih sulit untuk dealing dengan perasaan-perasaan kamu sendiri. Kamu nggak bisa menguasai dan mengontrol perasaan kamu ini, karena seringkali emosi-emosi kamu tuh meluap dan ini sulit untuk kamu kendalikan.
Dan kadang-kadang di saat hal-hal itu keluar gitu ya, mungkin buat beberapa dari kamu jadi punya keinginan-keinginan. Nah, di sini kalau aku lihat message-nya adalah jangan lakukan atau jangan bereaksi atau merespon sesuatu di saat perasaan kamu sedang tidak karuan. Karena kadang-kadang itu memberikan dampak ataupun memberikan satu ilusi gitu ya, ataupun membuat kamu melakukan hal yang bisa jadi kamu sesali berikutnya gitu. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin kamu ada di dalam stage di mana kamu masih belum menerima, masih punya rasa marah dengan apapun yang terjadi di sebelumnya dikarenakan pemutusan kontrak ataupun komitmen ini. Sehingga kamu masih banyak banget deh emosi-emosi yang gak karu-karuan gitu ya, karena rasa ketidakterimaan kamu belum terima tentang apa yang terjadi ini. Seven of Cup. Cuman ini membantu kamu untuk melihat, dan buat beberapa dari kamu bisa jadi yang selama ini kamu tidak ketahui, akhirnya kamu ketahui. Yang selama ini kamu bingung, akhirnya kamu mengerti. Yang selama ini kamu gak paham, akhirnya kamu paham dikarenakan setelah kamu lepas dari keterikatan ini, lepas dari hubungan ini, lepas dari komitmen ini. Bisa buat beberapa dari kamu kan, karena ini gak selalu di dalam masalah percintaan ya. Mungkin saat kamu lepas dari satu perusahaan, saat kamu melepas pekerjaan kamu yang lama, saat kamu lagi nggak mengerjakan apa-apa misalnya ya, kamu jadi bebas mengeksplor diri kamu. Kamu jadi bebas menyelami, belajar, dan dari situ kamu menemukan hal-hal baru yang kamu baru tahu gitu loh. Dan di sini kalau yang aku lihat, yang tadinya kamu bingung, kamunya nggak tahu nantinya gimana, kamunya nggak tahu harus ngelakuin apa, dikarenakan hal yang kamu pelajarin ini, dan ini bisa jadi hal-hal yang terungkap, yang naik ke permukaan gitu ya. Karena aku lihat ada hal-hal yang mungkin tadinya kamu nggak lihat jadi lihat gitu ya, yang tadinya kamu yang tadinya mungkin disembunyiin dari kamu, akhirnya kamu liatin, dan ini tuh bisa jadi mengenai kamu memahami akhirnya mengenai seseorang. Kamu tadinya bingung, kenapa sih mereka mengambil keputusan ini? Kenapa sih mereka melakukan ini ke gue? Kenapa sih gue ngelewatin hal ini? Ini di sini kalau yang aku lihat, kamu mulai mendapatkan pengertian. Kamu mulai belajar. Nah, di sini kamu selama kamu masih ada ketidakterimaan, itu tuh kayak kita tuh kayak nggak mau gitu loh. Kayak menolak untuk melihat. Nah, di sini kalau yang aku lihat, kamu mengizinkan diri kamu untuk melihat, untuk mengerti. Walaupun mungkin ini nggak enak buat kamu. Walaupun mungkin ini nggak nyaman buat kamu. Tetapi akhirnya kamu mengerti dari si situasi ini, di mana kamu ngalamin sakit hati, di mana kamu ngalamin ngalamin hal-hal yang rasanya gitu ya, rasanya tuh kayak sulit banget dilewatin ya. Ini akhirnya kamu belajar ternyata yang gue gak terima-terima dulunya, yang gue tolak-tolak dulunya, yang gue gak mau lihat dulunya, yang sulit untuk gue hadapin, akhirnya gue mau hadapin, dan akhirnya gue mendapatkan pengertian kenapa sih gue harus ngelewatin ini semua. Dan bisa jadi di sini kamu mulai, ternyata dia tuh orangnya kayak gitu ya. Ternyata pas gue melakukan hal yang memang sebenar-benarnya diri gue, waktu gue melakukan hal yang
emang gue cintain, emang gue sukain, menjadi diri gue sendiri dan lain sebagainya. Itu membuka kamu jadi mengerti orang mana sih yang benar-benar harusnya ada di hidup kamu, dan orang-orang dan siapa saja sih yang udah tidak lagi ada di dalam kehidupan kamu. Iya, di saat kita benar-benar bukan melakukan sesuatu untuk mengimpress orang, ya, untuk menarik simpati ataupun untuk memikat orang dengan segala hal yang bisa jadi kitanya sebenarnya nggak nyaman, bisa jadi bertentangan dengan diri kita sendiri. Tapi saat kita memberanikan diri untuk menjadi diri kita sendiri dan menyuarakan kebenaran yang ada di dalam diri kita, kita akan kayak kebuka gitu loh, kayak kebuka hal mana yang harus kita tinggalin, hal mana yang harus kita pertahanin. Itu termasuk dengan kebiasaan kita, dengan cara-cara kita, dengan cara berpikir kita, dengan persepsi kita, dengan orang-orang yang kita biarkan ada dalam kehidupan kita, dengan apa yang kita lakukan. Di saat kita udah mulai ke center lagi, udah mulai kita fokus gitu ya, oke, gua pengen yang terbaik nih buat diri gue. Sehingga hal-hal yang menyebabkan kamu nggak jadi terbaik, hal-hal yang menyebabkan kamu jadi punya masalah, hal-hal yang nyakitin kamu, yang membuat kamu menghadapi kesulitan, itu mulai kamu kebuka. Ini tudung sajinya nih mulai kebuka. Kok tudung saji ya? Apa ya? Tirai, oke, tirai. Yang lebih cantik lagi bahasanya. Tirainya mulai kebuka. Oh, ternyata orang ini hanya mengambil keuntungan dari gue. Kalau gue nggak memberikan apa-apa sama dia, ternyata dia meninggalkan gue. Ternyata dia hanya ada maunya aja waktu bersama gue. Oh, ternyata saat gue nggak bisa lagi dikontrol, nggak bisa lagi dikendalikan, nggak bisa lagi diambil keuntungannya, mereka meninggalkan gue. Ternyata ya itu, hal-hal itu yang bisa kebuka, yang ternyata selama ini gue ngebiarin loh hal-hal itu tuh ada di dalam kehidupan gue. Dan selama ini gue bertahan di dalam situasi itu untuk mengentertain orang lain, untuk mengentertain si masalah ini. Selama kita mau mengentertain masalah kita, ya selamanya dia akan ada di situ. Tapi setelah gue udah gak mau lagi deh urusan sama masalah-masalah begini. Gue pengen happy, gue pengen kasih yang baik-baik, yang berguna, yang membuat diri gue bisa berkembang, yang bisa bikin gue maju, yang bisa bikin gue berekspresi yang bisa melakukan hal apa aja yang bukan hanya untuk menyenangkan hati orang, tapi juga menyenangkan hati gue. Di sini kamu akan melihat kebenaran, kamu akan melihat hal-hal penting yang perlu kamu lihat gitu. The Wheel of Fortune. Nah, cuman pertanyaannya, setelah kamu melihat kenyataan dan kebenaran ini, tentang hal-hal yang perlu kamu pertahankan, hal-hal yang perlu kamu ubah, dan hal-hal yang perlu kamu tinggalkan, apa yang akan kamu lakukan? Selama masih ada tapi, takut, khawatir, tapi, akan selalu ada pemakluman yang membuat kamu jadi yang tadinya mau ngelepas padahal udah tahu gitu ya, terus jadi yang gitu loh, lepas nggak. Dan di sini kalau yang aku lihat masih stuck, udah tahu kenyataannya, udah tahu kebenarannya, dan bisa jadi udah tahu apa yang harus kamu lakuin. Cuman keberanian kamu untuk melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan itu yang mungkin masih belum solid, yang masih belum kuat, yang masih belum stabil. Sehingga ini yang membuat kamu
masih masih hanya mempelajari ataupun menganalisa ataupun berusaha mengerti dan lain sebagainya. Tapi untuk mengambil langkah berikutnya ini masih belum. Kalau yang aku lihat ya, masih belum. The lover dalam keadaan terbalik lagi. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu berhubungan dengan orang atau sesuatu yang timbul tenggelam on off, masuk keluar di dalam kehidupan kamu. Tentunya di sini ada kebimbangan, ada keraguan, ada ketidakpastian. Sehingga kadang maju, kadang mundur, kadang maju, kadang mundur. Mundur, maju ya. Kadang-kadang maju mundur. Nah, akhirnya apa? Majunya selangkah, mundurnya 2 langkah ya, di situ-situ aja gitu kan. Nah, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi masalah mengenai seseorang yang tidak bisa memilih. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini kamu berhubungan dengan seseorang yang punya pilihan dan dia tidak bisa memilih. Ataupun mungkin mereka bukan punya pilihan yang berupa orang, tetapi pilihan dalam hidup yang mereka masih belum bisa mengerti apa yang mereka pengen. Sehingga kamunya pun ikut terombang-ambing. Mau kemana. Dan akhirnya kamunya ngegantung di satu situasi dan kondisi yang sebenarnya pun kamu sudah mengerti gitu loh, mengerti bahwa orang ini masih susah milih, orang ini nggak stabil, orang ini maju mundur, orang ini nggak jelas, orang ini nggak pasti, sehingga kamunya pun jadi kayak berasa jadi kayak mainan gitu loh di situ. Karena kalau aku lihat ini bisa jadi buat beberapa dari kamu status kamu dengan seseorang ini tidak pasti, tidak jelas. Tetapi apa yang terjadi membuat kamunya nyangkut gitu loh. Dan ini juga bisa jadi adalah kamu terikat akan sesuatu, tapi kamunya juga nggak bisa lepas walaupun kamu ngerasa nggak nyaman ataupun nggak aman di sini. Tapi karena adanya satu kebutuhan, itulah yang mencengkram kamu di situ. Karena untuk keluar benar-benar step out gitu ya, untuk melangkah keluar dan menjauh ataupun meninggalkan, kamunya di sini aku masih belum ngelihat itu. Kayak rasanya tuh kayak gini, kayak nggak punya pilihan selain ada di sini. Tapi selama kita hidup, selama kita dikasih kesempatan hidup, kita punya pilihan. Cuman kadang-kadang kita merasa seperti kita nggak punya pilihan. Selain melakukan atau memilih, nggak punya pilihan tapi memilih. Kita kayak ngerasa nggak punya pilihan selain terus ada di dalam kondisi kita. Padahal sebenarnya kuncinya engsel pegangannya, kita tinggal mau buka apa kita mau tutup, kita mau keluar ataukah kita mau tetap, kita mau tinggalkan ataukah kita mau bertahan. Cuman selama keinginan ataupun ego kita itu masih masih ingin di situ, pastinya kita akan mengeluarkan alasan-alasan. Kenapa gue harus ada di situ? Kenapa gue nggak bisa ini? Kenapa gue nggak bisa menyikapi ini ataupun mengambil tindakan ataupun untuk memutuskan sesuatu dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan keluar selama kita masih memberikan celah kepada si tapi ini dan kita masih punya ekspektasi, dan ekspektasi itu kadang-kadang membuat kita jadi buta.
Ekspektasi itu kadang-kadang adalah tali yang mengikat kita akan satu situasi dan kondisi yang membuat kita nggak bisa kemana-mana. Ekspektasi itu kadang-kadang hal yang membuat kita terkekang. Ekspektasi itu yang membuat kita stuck. Karena di saat kita punya satu harapan dan satu keinginan, sampai hal itu terwujud sesuai dengan ekspektasi kita akan berusaha ngutek di situ. Gimana pun sulitnya, kita kadang-kadang terlalu stubborn gitu ya, terlalu keras kepala untuk terus megang sesuatu ataupun terus mempertahankan sesuatu yang udah jelas-jelas mungkin udah penuh banyak duri, banyak tajem-tajem, banyak jarum-jarum dan lain sebagainya yang melukai diri kita sendiri, termasuk pikiran-pikiran kita, termasuk keinginan kita, termasuk perasaan-perasaan kita, termasuk ego kita sendiri yang kadang-kadang jadi belati buat diri kita sendiri gitu. Karena di sini kalau yang aku lihat udah jelas ini sebenarnya tidak ada yang mengikat kamu, tidak ada yang, tapi kamunya masih nggak kemana-mana gitu, masih udah tahu, ini Seven of Cup nih udah kejungkir gitu ya, udah yang tadinya ketutup mangkoknya, yang kamunya nggak tahu ini apa sih di balik ini apa sih di balik ini apa sih di balik ini, semuanya tuh tadinya kamu bingung, frustasi, nggak tahu gimana segala macam, ini tuh udah kebuka semua. Ibaratnya kamu finally udah ngelihat coreng-morengnya orang, udah ngelihat belang-belangnya orang, udah ngelihat segala sesuatunya mengenai situasi dan kondisi ataupun seseorang tertentu, dan gak ada yang bisa, gak, kamu punya pilihan karena gak ada yang mengikat kamu, tetapi keinginan kamu untuk bisa ngebenerin, merubah, menjadikan hal ini menjadi sesuai dengan keinginan kamu itu masih besar. Termasuk saat kamu membiarkan seseorang yang udah kamu tahu belang-belangnya gitu ya, terus masuk keluar di dalam kehidupan kamu memberikan kesempatan buat dia ya untuk nggak maju-maju. Dengan cara itu ya kamu stuck. Tapi seringkali orang udah tahu hal itu membuat dia nggak kemana-mana, tapi dia masih memberikan power ini kepada orang tersebut untuk bikin dia nggak kemana-mana. Ataupun ini adalah power yang kamu berikan kepada situasi dan kondisi ataupun masalah-masalah kamu untuk mengontrol kamu. Padahal semestinya kamu bisa mencari jalan keluar daripada itu. Karena yang aku lihat di sini, kamu di sini merasa aku tidak punya pilihan. Sehingga walaupun apa yang terjadi, walaupun aku udah sangat sakit hati, walaupun aku udah sangat kecewa, walaupun aku udah dihianati, udah dibohongin dan lain sebagainya, walaupun aku mungkin dia udah nggak punya hubungan yang jelas, ataupun ini adalah masalah di dalam pekerjaan kamu yang kamu tahu udah nggak berfungsi lagi buat kamu, dan sudah waktunya kamu melakukan sesuatu yang lain, mengambil satu tindakan. Di sini yang aku lihat, kamu seperti merasa tidak punya pilihan. Ace of Cup. Ace of Cup di sini the Tower card. The bottom of the deck-nya the Tower card ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin perpisahan ini atau perginya seseorang atau diambilnya sesuatu dari kamu ini seperti geledek gitu ya. Sesuatu yang menggoyangkan kamu sangat luar biasa. Ini bisa juga mengenai konflik.
Nah, ini adalah konflik yang membuat kamu stuck, yang membuat kamu nggak kemana-mana. Ya, selama kamu masih fokus di dalam konflik-konflik ini, selama kamu fokus masih berusaha untuk membuat sesuatu ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan, masih kekeh, walaupun hal ini udah memperlihatkan bentuknya, wujudnya, di mana kamu tahu bahwa gue nggak sesuai sama itu, gue nggak nyaman sama itu, gue nggak suka sama itu membuat gue sakit, itu membuat gue nggak sejahtera, itu membuat gue dan lain-lain sebagainya. Karena aku lihat di sini ini adalah sesuatu yang udah bikin kamu tuh nggak enak. Karena ini udah set di dalam kamu tuh udah punya satu keyakinan dan kamu udah mungkin udah punya satu harapan, ataupun ini adalah sesuatu yang solid yang kamu udah nggak bisa. Tetapi nah ya ini konfliknya. Konflik mungkin antara kamu dengan kamu sendiri ataupun kamu dengan orang lain. Tetapi ada hal yang tarik-menarik di dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu, di mana antara kenyataan yang keinginan dan kenyataan yang ada itu bertentangan. Cuman buat beberapa dari kamu masih ingin berusaha memulihkan ini. Ace of Cup, ya, berusaha memulihkan ini. Tetapi buat beberapa dari kamu, ya ini adalah proses sebelum kamu mengadakan pemulihan untuk diri kamu. Dan ini adalah hal yang penting untuk kamu lakukan. Memulihkan diri kamu, memulihkan perasaan kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu, this is your inner child yang needs to be healed, ya, yang perlu disembuhkan sehingga kamu bisa melihat apa sih kelemahan-kelemahan dan apa sih hal-hal yang selama ini tuh menghambat kamu, yang membuat kamu kembali lagi jatuh ke lubang yang sama, buat spesifik buat kamu yang aku lihat seperti itu, ya. Dan kamu menginginkan adanya perubahan, kamu ingin yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, hidup yang lebih baik dan lain sebagainya yang lebih baik. Pastinya lah kita semua pengen yang itu. Tapi selama kamu tidak melakukan perubahan, selama kamu tidak melakukan satu aksi akan keinginan kamu itu, ini tidak akan kemana-mana, ya. Oke? Oke. Ini adalah pembacaan untuk kamu di Secangkir Kopi Tarot. Mudah-mudahan ada yang berguna, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Terima kasih udah mampir ke sini loh. Terima kasih udah temenin aku baca kartu. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Namaste.